Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aben Arsyafatan dari kelas 11 A3. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi bahasa Indonesia yang meliputi bab 4 tentang puisi, bab 5 tentang drama, dan bab 6 tentang karya ilmiah. Pertama, mengenai puisi. Puisi merupakan salah satu bentuk karya sastra yang digunakan untuk mengungkapkan pikiran, perasaan, dan pengalaman penyair melalui bahasa yang indah, singkat, padat, serta penuh makna. Dalam puisi, setiap kata dipilih dengan cermat agar mampu memberikan kesan dan membangkitkan imajinasi pembaca. Puisi memiliki beberapa ciri, yaitu disusun dalam bentuk bait dan larik, menggunakan pilihan kata atau diksi yang khas, mengandung majas atau gaya bahasa, memiliki rima atau persamaan bunyi, serta mengandung amanat yang ingin disampaikan oleh penyair. Di dalam puisi terdapat unsur-unsur intrinsik. Unsur pertama adalah tema, yaitu gagasan pokok yang menjadi dasar penulisan puisi. Unsur kedua adalah rasa, yaitu perasaan yang ingin diungkapkan oleh penyair, seperti rasa sedih, bahagia, haru, atau bangga. Unsur ketiga adalah nada, yaitu sikap penyair terhadap pembaca, misal mengajak, menasihati, atau memberikan kritik. Unsur berikutnya adalah amanat, yaitu pesan yang ingin disampaikan kepada pembaca melalui puisi tersebut. Selain itu, puisi juga memiliki unsur diksi, yaitu pemilihan kata yang tepat dan indah, imaji atau citraan yang mampu menghadirkan gambaran dalam pikiran pembaca, majas sebagai gaya bahasa yang memperkuat makna, serta rima yang memberikan irama dan keindahan bunyi. Berdasarkan bentuknya, puisi dibedakan menjadi puisi lama, puisi baru, dan puisi kontemporer. Puisi lama masih terkait oleh aturan tertentu seperti jumlah baris dan pola irama. Sementara itu, puisi baru lebih bebas dalam penyusunannya, dan puisi kontemporer merupakan bentuk puisi modern yang seringkali tidak terkait oleh kaidah tertentu. Selanjutnya mengenai drama. Drama adalah karya sastra yang menggambarkan kehidupan manusia melalui percakapan dan tindakan para tokohnya untuk dipentaskan di atas panggung. Dalam drama, cerita disampaikan melalui dialog sehingga penonton atau pembaca dapat memahami jalan cerita dan pesan yang terkandung di dalamnya. Drama memiliki dua unsur, yaitu unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Untuk intrinsik, drama terdiri atas tema, tokoh dan penokohan, latar, alur, amanat, dan dialog. Tema merupakan pokok persoalan yang dibahas dalam drama. Tokoh adalah pelaku yang terlibat dalam cerita, sedangkan penokohan merupakan waktu atau sifat yang dimiliki oleh tokoh tersebut. Latar dalam drama meliputi latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Alur merupakan rangkaian peristiwa yang membentuk jalannya cerita, mulai dari pengenalan, munculnya konflik, klimaks, hingga penyelesaian. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan pengarang kepada pembaca atau penonton. Adapun dialog merupakan percakapan antar tokoh yang menjadi unsur utama dalam drama. Selain unsur intrinsik, drama juga memiliki unsur ekstrinsik, yaitu unsur yang berasal dari luar karya sastra, seperti latar belakang pengarang, kondisi sosial budaya, nilai agama, serta nilai moral yang memengaruhi isi cerita. Drama memiliki beberapa perbedaan dengan puisi dan cerpen. Drama disusun dalam bentuk dialog dan ditunjukkan untuk dipentaskan. Puisi disusun dalam bentuk bait dan larik serta menonjolkan keindahan. Sementara itu, cerpen disusun dalam bentuk paragraf dan menceritakan suatu peristiwa secara singkat. Berdasarkan isinya, drama dibedakan menjadi beberapa jenis, antara lain tragedi komedi, melodrama, dan opera. Selanjutnya mengenai karya ilmiah. Karya ilmiah adalah suatu tulisan yang disusun berdasarkan fakta, data, dan hasil penelitian dengan menggunakan metode ilmiah. Penulisan karya ilmiah bertujuan untuk memberikan informasi, menjelaskan suatu masalah, atau menyampaikan hasil penelitian secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Jenis-jenis karya ilmiah antara lain makalah, artikel ilmiah, laporan penelitian, skripsi, tesis, dan disertasi. Masing-masing memiliki fungsi yang tingkat pembahasan yang berbeda. Karya ilmiah memiliki beberapa ciri, yaitu bersifat objektif, logis, sistematis, menggunakan bahasa baku, serta didasarkan pada data dan fakta yang nyata. Oleh karena itu, penulisan karya ilmiah tidak boleh didasarkan pada pendapat pribadi tanpa bukti yang jelas. Struktur karya ilmiah terdiri atas 3 bagian, yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir.
Bagian awal meliputi halaman, judul, kata pengantar, daftar isi. Bagian isi terdiri dari pendahuluan, kajian teori, metode penelitian, dan hasil pembahasan, serta penutup. Bagian akhir membuat daftar pusaka dan lampiran apabila diperlukan dalam penulisannya. Karya ilmiah menggunakan ragam bahasa ilmiah yang memiliki ciri-ciri menggunakan bahasa Indonesia baku, kalimat yang efektif, pilihan kata yang tepat, serta bersifat objektif dan formal. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa puisi, drama, dan karya ilmiah merupakan bentuk karya tulis yang memiliki karakteristik dan tujuan berbeda. Puisi digunakan untuk mengungkapkan perasaan melalui bahasa yang indah, drama menyajikan cerita melalui dialog dan pementasan, sedangkan karya ilmiah menyampaikan informasi berdasarkan fakta dan hasil penelitian. Demikian pemaparan materi mengenai bab 4 puisi, bab 5 drama, dan bab 6 karya ilmiah. Semoga penjelasan ini dapat menambah pemahaman mengenai materi yang telah dipelajari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.